Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada siang hari ini di Masjid Istiqlal pada zuhur dilakukan dialog, dan ini sudah berlangsung tiap hari. Pada hari Selasa 30 Juli 2024 bertepatan dengan 24 Muharram 1446 Hijrah yang menyampaikan tausiah atau ceramah adalah Al-Mukarram Dr. Haji Soleh Asri MA. Marilah kita ikuti bersama-sama dialog zuhur pada hari ini selengkapnya. Subhanahu wa ta'ala, imam dan muazin yang bertugas, lebih khusus lagi narasumber kita Dr. Kiai Haji Soleh Asri MA yang pada kesempatan siang hari ini akan bawakan kajian dialog zuhur dengan mengambil tema penyesalan yang sia-sia, merupakan kajian tafsir Surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 99 sampai 100 yang diambil dari kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan tafsir Jalalain. Untuk lebih banyak beristifadah dan bisa dapatkan keberkahan dari majelis ini, marilah kita awali majelis ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, guru kita, oleh fadl masykuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bil ilmi yarfa'u man yasha wa bil jahri yakhfadu man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal muduh wa rusukh wa salah al-jasadi wa ruh wa taubat an-nasu walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat duhur Masjid Istiqlal, hafizakumullah, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita hormati dan kita banggakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA beserta jajarannya. Demikian juga yang kita hormati Badan Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengawali kajian kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah putus-putusnya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Beristimewa pada siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepadanya dalam bentuk sholat duhur berjamaah dan diikuti kajian singkatnya. Semoga saja keberadaan kita di tempat ini dari awal hingga akhir diberikan keberkahan yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah itu salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Utomo MA yang hari ini ikut mendampingi kajian kita pada siang hari ini. Yogianya beliau sendiri ini ya. Sampaikan ya Pak. Bapak, Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini mengangkat surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Sebelum sampaikan penjelasan ke tekstual tafsir Jalalain yang dibacakan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan bima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tafsirnya hatta ibtidaiyatun idza jaa ahadahumul maut wa ra'a maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannati law aman qala rabbirji'uni ay al jam'u lit ta'zim la'alli a'malu shalihan bi an asyhada alla ilaha illallah yakun bima taraktu ay dayya'tu min umri fi muqabalatihi. Qala ta'ala kalla ay la ruju'a innaha ay rabbirji'uni kalimatun huwa qailuha wala faidata lahu fiha min waraihim amamahum barzakhun hajizun yasudduhum anil ruju' ila yaumi yub'atsun wala ruju'a ba'da. Bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pembelajaran dan mengingatkan kepada kita semua tentang penyesalan yang sia-sia, penyesalan yang terlambat. Dan ayat ini juga berikan pelajaran buat orang-orang yang hidupnya lengah, lalai dalam menjalankan perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah, lalai menjalankan kewajibannya yang diperintahkan, lalai juga menjauhkan larangannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga ayat ini memang ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tertutup hatinya, lengah hatinya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu siapa saja yang melalaikan tugas-tugasnya, apalagi kewajiban-kewajibannya, nanti di penghujung umurnya, di penghujung hayatnya pasti akan menemukan penyesalan yang sangat luar biasa. Ada penyesalan yang memang bisa dikelarkan, diselesaikan. Ada penyesalan yang memang selama-lamanya tidak bisa diselesaikan. Kalau penyesalan yang bisa disempurnakan, seperti kita kuliah lalu lalai menjalankan kuliahnya sampai IP-nya rendah atau tidak lulus, maka kita menyesal lalu kita perbaiki ke depan supaya bisa memperoleh nilai yang lebih baik dari sekarang. Itu masih bisa diperbaiki. Tetapi ada penyesalan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, itu yaitu saat-saat kita menghadapi kematian, saat-saat kita menghadapi ajal, saat-saat
kita menghadapi maut yang akan menjemput kita. Oleh sebab itu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini menyatakan hatta ibtidaiyah, maksudnya demikianlah. Idza jaa ahadahumul maut, apabila telah datang kematian itu kepada salah seorang di antara kalian, ahadakum, di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Karena memang perjalanan hidup dan kehidupan yang sedang kita lakukan ini, yang sedang kita napaki ini, akan berakhir dan berujung kepada semua kematian. Siapa saja tanpa terkecuali pasti dia akan menghadapi kematian itu. Bukankah di kiri kanan kita, di depan kita, di belakang kita banyak pelajaran-pelajaran penting. Pejabatkah dia, non pejabatkah dia, penguasakah dia, pegawaikah dia, pejabat tinggikah dia, pejabat rendahkah dia, orang solehkah dia atau tidak solehkah dia, toh akan menghadapi sebuah kematian itu sendiri. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wara'ah maq'adahu minan nar. Bahkan apabila kalau di antara kalian ini sudah ditunjukkan oleh Allah tempat kembalinya ke neraka, wa maq'adahu minal jannah, ada juga yang Allah tunjukkan tempat kembali yang abadinya adalah di surga, barulah dia menyatakan aman, beriman dan menyesali keadaan-keadaan yang sebelumnya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada saat kematian sudah menyongsong dan pada saat kematian itu datang kepada dirinya, dia berkata dia berkata Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan saya ke dunia ini, walau untuk 1 menit saja, walau untuk sebentar saja. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini seperti hari-hari yang sebelumnya. Bapak Ibu, dalam tafsir kata Rabbirji'uni ini li jam'i li ta'zim. Kalimat ini menggunakan kata jama untuk ta'zim. Kenapa menggunakan kata jama? Karena memang semua orang, semua kita, bapak, ibu, perempuan, laki, tua maupun muda, pasti akan terpentok dengan sebuah kematian itu sendiri. Karena itu kata ini Rabbirji'uni, gunakan kalimat jama'. Ini menurut tafsir Jalalain ya, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini penyesalan yang sangat luar biasa, penyesalan yang sia-sia sebenarnya. Untuk apa diminta kembali ke dunia ini? Menyesali keadaan sebelumnya, ya ini ta'alli a'malu sholihah, supaya saya bisa berbuat amal soleh, berbuat amal kebaikan. Kalau kemarin saya belum bersyahadat, saya ingin bersyahadat. Kalau kemarin saya belum menginfakkan harta saya, karena banyaknya harta saya sia-siakan, saya diberikan izin untuk kembali, saya akan infakkan harta saya. Kalau kemarin saya dengan gagahnya, lalu saya tidak pakai gagahnya itu, kesehatannya itu, kuatnya itu untuk melangkah ke masjid, untuk beramal soleh, untuk taklim, untuk mengaji, maka izinkan ya Allah kembalikan saya ke dunia untuk melakukan itu semua. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah menyia-nyiakan panjang usia, panjang umur saya sia-siakan. Kembalikanlah ya Allah ke dunia untuk saya bisa berbuat amal-amal soleh bima taraktu, dari apa-apa yang kemarin, yang dulu dan sebelumnya saya tinggalkan itu semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penyesalan orang yang sudah kedatangan kematian, lalu baru sadar, baru ingat
maka penyesalan ini, keadaan semacam ini langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalla, sekali-kali tidak, atau bahasa tegas dan tanda, sekali-kali tidak mungkin kamu bisa kembali, kamu bisa ke dunia lagi itu sendiri. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innaha kalimatun huwa qailuha. Ini hanya ucapan-ucapan saja, omongan-omongan saja, minta dikembalikan, minta dikembalikan, minta dikembalikan. La faidata lahu fiha. Sudah tidak ada gunanya lagi, sudah tidak ada waktunya lagi, sudah tidak ada lagi manfaatnya untuk minta dikembalikan ke dunia walau sedikit pun. Kenapa begitu? Wa min waraihim ay amamahum, karena di hadapan mereka itu barzakhun, ada dinding yang sangat tebal, ada dinding yang sangat kokoh, yasudduhum aniruju, yang tidak mungkin mereka untuk bisa kembali lagi ke dunia itu sendiri sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. La haula wala quwata illa. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Qur'an menginformasikan, memberikan maklumat serius kepada kita, kepada umat Islam, kepada semua manusia di mana saja dia berhidup, karena semua ini akan ditemukan oleh kita itu sendiri. Oleh sebab itu, berulang-ulang Nabi mengingatkan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada adik-adik, hendaknya menggunakan momentum hari ini sebelum kita menyesal. Gunakan momentum mudamu untuk berbuat amal soleh, untuk beraktivitas, untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain sebelum kamu tua. Bukankah Nabi juga seringkali mengingatkan kepada kita, gunakan momentum kosongmu sebelum datang sibukmu, gunakan momentum sehatmu sebelum datang sakitmu. Sebelum datang sakit, gunakan itu momentum sehat untuk berpacu, untuk berlomba-lomba, berbuat amal-amal kebaikan. Yang amal kebaikan itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Bukankah juga Nabi berpesan, gunakan momentum hidupmu sekarang ini, mumpung masih Allah berikan kesehatan dan kesempatan. Gunakan itu sebelum nanti datang kematian itu kepada kamu sekalian. Banyak ayat bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menggambarkan betapa menyesalnya orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan momentum hari ini untuk hari yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah. Allah berikan kita kemampuan dan kesanggupan untuk bisa mengamalkan, melaksanakan apa-apa yang telah digaungkan dan dianjurkan baik oleh Al-Quran maupun oleh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang beruntung, dan mudah-mudahan lebih baik kita menyesal hari ini sebelum kita menyesal di hari kemudian, yang penyesalan itu hanya sia-sia belaka, tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan makna buat kita. Demikian kajian zuhur kita pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan akan saya kembalikan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Budi Muhammad. Falyatafaddal masykur. Demikianlah kajian zuhur kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak rekaman di dalam Al-Qur'an tentang penyesalan orang-orang yang keburu dipanggil oleh Allah sementara di dunia belum berbuat maksimal. Jadi
Pak Kiai kita ada kegiatan lain setelah ini, tapi mungkin masih ada satu pertanyaan. Kalau ada yang hendak bertanya silahkan. Hari ini khusus satu saja ya, karena waktunya zuhurnya sudah jam 12 lewat tadi ya. Ya silakan sebutkan nama langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamid dari Bubur. Hamid dari Cibubur ya. Aku tanya Pak Ustadz, bagaimana sih caranya kita tahu bedakan apakah itu momentum atau bukan, dan apa tanda-tandanya itu kalau itu memang itu momentum? Itu yang saya ingin tanyakan Pak. Oke. Pertanyaannya ini pertanyaan mungkin bukan hanya buat Mas Hamid dari Cibubur ya, tapi yang lain juga insya Allah dapat mengambil manfaat. Apa yang menjadi indikasi bahwa sesuatu itu momentum bagi seseorang? Momentum itu maksudnya apakah emang itu waktunya dia untuk mengambil atau harus dia tinggalkan gitu kali ya. Sebelumnya juga kita menyapa para pemirsa kita di Istiqlal TV Channel. Ada Marsono Sugatik dari Gresik, ada Mata Arah Angin Channel, ada Zelma Arheta, Neti Sungai Pua, dan Sofia. Tidak ada pertanyaan di chat YouTube Masjid Istiqlal, maka kita persilahkan kepada guru kita untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hamid dari Cibubur. Baik, terima kasih Mas Hamid. Pertanyaan sekaligus yang hadir pada hari ini dan dengan saya mengungkap-ungkap tentang momentum penting, waktu-waktu sangat berharga dalam hidup dan kehidupan kita. Semua kita punya kesempatan, semua kita punya momentum. Lalu membedainnya apa sih Pak Ustadz? Usaha dengan ibadat, begitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Usaha adalah bagian dari ibadat. Sebab ada ibadat mahdoh, ada ibadat gairu mahdoh dalam. Nah, usaha itu sendiri. Kenapa kita harus berusaha bapak-bapak? Karena dalam rangka kita ingin memenuhi kebutuhan diri kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita, anak dan istri kita, dan juga yang menjadi tanggung jawab kita itu sendiri. Oleh sebab itu usaha yang semacam ini adalah jadi sesuatu yang diperintah oleh agama, bahkan menjadi wajib. Jadi ini juga bagian ibadat. Bahkan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa ada kesalahan dan dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan zakat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tetapi bisa dihapus dengan kita berusaha. Kenapa begitu? Karena usaha ini akan menghidupkan orang banyak, bukan hanya kita sendiri, tetapi juga untuk istri, untuk anak dan keluarga. Ini juga bagian dari ibadat. Kalau ibadat-ibadat kita yang mahdoh, yang sudah terikat itu, ya zuhur, ya asar, ya zakat, ya haji dan sebagainya. Kemudian ada juga yang sunnahnya. Tetapi usaha ini sendiri adalah bagian yang wajib untuk kita lakukan. Dan ini adalah bagian dari ibadah. Karena usaha adalah perintah, perintah adalah ibadah. Begitu Bang Hamid. Hamid ya, insya Allah kamu hari ini juga sedang berusaha untuk merubah nasib ke depan, untuk merubah kondisi ke depan, untuk merubah momentum ke depan. Maka apa yang kamu lakukan itu adalah bagian dari. Jadi ibadah tidak hanya terbatas kepada sholat, zakat, dan itu. Oleh karena itu, yang bisa menyelesaikan hidup dan kehidupan ini adalah ilmu. Mari kita terus menggali ilmu, mari kita belajar ilmu, mari kita diskusi ke ilmu, supaya
kita memperoleh solusi yang terindah dan terbaik dalam menghadapi persoalan hidup dan kehidupan kita ini. Barangkali itu Mas Hamid, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.